Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, santri dan santriwati Madrasah Aliyah Ma'arif plus Keterampilan Udanawu Blitar. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya banggakan, perkenalkan, nama saya Bapak Purnomo Sarjana Sains di MA Ma'arif Udanawu. Saya mengajar mata pelajaran biologi pada tingkatan kelas 10, baik kelas 10 MIPA maupun kelas 10 MIPS. Untuk bab 1 menjelaskan tentang ruang lingkup biologi yang mencakup materi tentang hakikat biologi sebagai ilmu sains dan metode ilmiah. Untuk hakikat biologi sebagai ilmu sains meliputi biologi sebagai ilmu, objek kajian biologi, cabang ilmu dalam biologi, peranan biologi bagi kehidupan di bidang pertanian, peternakan, kedokteran, dan lingkungan. Sedangkan untuk metode ilmiah meliputi langkah-langkah metode ilmiah, laporan ilmiah, dan sikap ilmiah. Hakikat biologi sebagai ilmu sains. Biologi merupakan ilmu yang berkaitan erat dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, biologi merupakan ilmu dasar bagi ilmu-ilmu terapan seperti ilmu kedokteran, pertanian, dan peternakan. Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi, secara harfiah, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Sebagai bagian dari sains, biologi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai objek kajian berupa benda konkret. Objek tersebut dibedakan menjadi objek material dan formal. Objek material merupakan objek yang dibahas, seperti makhluk hidup dan makhluk yang pernah hidup, termasuk fosil. Objek formal merupakan cara memandang objek tersebut, seperti struktur, fungsi, dan interaksi makhluk hidup. 2. Ilmu-ilmu dalam biologi dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris, yaitu berupa pengalaman nyata yang dapat dilakukan oleh semua orang. 3. Menggunakan langkah-langkah urut dan bersifat baku. 4. Menggunakan cara berpikir yang logis dan konsisten. 5. Hasil kajian biologi bersifat objektif. Dan yang keenam, teori yang dihasilkan berlaku secara umum. Objek biologi meliputi semua makhluk hidup dan semua proses yang berlangsung di dalam makhluk hidup tersebut. Berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, objek biologi meliputi kehidupan pada berbagai tingkat struktur. Tingkat struktur dari yang terendah hingga tertinggi yaitu molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Molekul tersusun atas atom-atom. Atom tersusun atas proton, neutron, dan elektron. Contoh molekul yaitu molekul DNA dan molekul air. Molekul saling berikatan membentuk ikatan kompleks yang selanjutnya membentuk organel sel. Sel merupakan tingkatan organisasi kehidupan
yang tersusun atas organel-organel sel. Sebagian organisme seperti bakteri terdiri atas satu sel, tetapi sebagian besar organisme merupakan kumpulan dari banyak sel yang terspesialisasi. Setiap sel memiliki fungsi untuk melakukan metabolisme serta memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, sehingga sel disebut sebagai satuan unit terkecil kehidupan. Kumpulan dari sel yang memiliki persamaan struktur untuk melakukan fungsi tertentu disebut jaringan. Jaringan ditemukan pada organisme multiseluler. Sekumpulan jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu akan membentuk organ. Organ hanya ditemukan pada organisme multiseluler. Organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas yang sama berkaitan satu sama lain disebut sistem organ. Sebagai contoh, sistem pencernaan yang tersusun atas beberapa jenis organ, antara lain lambung, hati, pankreas, usus halus, dan usus besar. Berbagai sistem organ yang bekerja sama melakukan kegiatan kehidupan membentuk individu atau organisme. Organisme terdiri atas organisme uniseluler dan organisme multiseluler. Sekumpulan organisme sejenis yang hidup pada tempat tertentu dan dalam waktu yang sama akan membentuk populasi. Sebagai contoh, populasi zebra di padang rumput dan populasi pohon kurma di gurun pasir. Komunitas tersusun atas beberapa populasi yang saling berinteraksi di suatu tempat tertentu. Sebagai contoh, komunitas sungai yang tersusun atas populasi ikan, populasi kepiting, dan populasi tumbuhan air. Ekosistem adalah sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain pada suatu tempat tertentu. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Bioma merupakan kumpulan ekosistem di dunia, seperti bioma tundra, bioma gurun, bioma hutan hujan tropis, dan bioma savana. Biosfer merupakan tingkatan organisasi kehidupan paling kompleks. Biosfer meliputi seluruh lapisan kulit bumi, air, dan atmosfer tempat kehidupan berlangsung. Semakin berkembangnya permasalahan yang dihadapi manusia, cabang-cabang biologi juga semakin berkembang pesat. Setiap cabang ilmu dalam biologi mempelajari suatu objek biologi secara lebih spesifik. Cabang biologi tersebut dapat dipilah-pilah berdasarkan kriteria tertentu, antara lain berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, objek biologi, persoalan atau tema pokok, aspek kehidupan, atau kaitannya dengan ilmu lain. Cabang-cabang ilmu biologi antara lain sitologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang susunan dan fungsi bagian-bagian sel. Anatomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur dalam tubuh makhluk hidup. Fisiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses dan kejadian yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Virologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan virus dan pengaruhnya bagi makhluk hidup. Mikrobiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan mikroorganisme dan peranannya bagi kehidupan. Bakteriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan bakteri dan peranannya bagi kehidupan. Mikologi,
yaitu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan jamur dan peranannya bagi kehidupan. Botani, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan tumbuhan dan peranannya bagi kehidupan. Zoologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hewan dan peranannya. Ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Evolusi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup dari yang sederhana sampai kompleks. Bakteriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang teknologi yang memanfaatkan organisme. Patologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit. Embriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perkembangan embrio. Dan masih banyak lagi cabang-cabang ilmu biologi yang lainnya. Peranan biologi bagi kehidupan. Tanpa kita sadari, biologi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua kegiatan manusia dipengaruhi oleh biologi, mulai dari hubungan manusia dengan lingkungan, makanan yang dikonsumsi, dan penyakit yang dapat menyerang manusia. Secara tidak langsung, pemahaman mengenai biologi sangat bermanfaat bagi manusia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, manusia semakin memahami tentang dirinya sendiri dan kehidupan di sekitarnya. 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia, misalnya menggunakan sumber daya alam secara arif dan bijaksana untuk memenuhi kebutuhannya. 3. Memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan seperti mendirikan tempat-tempat konservasi. Selain itu, biologi juga bermanfaat di berbagai bidang kehidupan, seperti di bidang pertanian. Contoh, adanya ilmu genetika telah berhasil menciptakan buah-buahan tanpa biji, misalnya semangka dan pepaya tanpa biji. Adanya teknik kultur jaringan, bibit tanaman dapat dibuat dalam jumlah yang banyak dan waktu yang singkat. Berkat perkembangan bioteknologi molekuler, telah berhasil merekayasa tanaman yang mampu menghasilkan insektisida sendiri. Manfaat biologi di bidang peternakan. Berkat perkembangan ilmu anatomi hewan, fisiologi hewan, dan genetika serta embriologi hewan, telah berhasil ditemukan teknik inseminasi buatan untuk meningkatkan kualitas ternak. Selain itu, telah dikembangkan teknik fertilisasi in vitro untuk memperoleh spesies unggul. Manfaat biologi di bidang kedokteran. Adanya virologi telah menyumbangkan pengetahuannya dalam menemukan vaksin. Mikrobiologi telah berhasil mengidentifikasi beberapa jenis penyakit yang disebabkan bakteri. Selain itu, di bidang kedokteran telah diterapkan teknik bayi tabung dan transplantasi organ. Manfaat biologi di bidang lingkungan. Adanya bioteknologi dapat mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak di laut. Tumpahan minyak tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan bakteri Pseudomonas butida. Bakteri tersebut mampu menguraikan ikatan hidrokarbon pada minyak bumi. Metode ilmiah. Tahukah anak-anak bahwa manusia memiliki rasa penasaran setelah melihat dan membaca sesuatu? Rasa penasaran ini mendorong timbulnya berbagai pertanyaan tentang sesuatu tersebut. Para peneliti biasanya memiliki metode tertentu untuk menemukan pertanyaan sampai ditemukan jawabannya. Selanjutnya, hasil jawaban tersebut ditulis dalam suatu metode tertentu juga. Metode tertentu untuk menemukan jawaban dari suatu pertanyaan dinamakan metode ilmiah.
Hasil jawaban ditulis dalam metode tertentu yang dinamakan laporan ilmiah. Dalam membuat laporan ilmiah harus dilakukan dengan langkah kerja ilmiah. Bagaimana langkah-langkah percobaan menurut kerja ilmiah? Nah, berikut langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, pemilihan masalah. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus mengidentifikasi masalah dan melakukan studi pendahuluan. Masalah dapat muncul secara sengaja maupun tidak sengaja. Contoh masalah yang muncul secara sengaja seperti seorang dokter ingin menguji dosis obat yang tepat untuk mengobati suatu penyakit. Contoh masalah yang muncul secara tidak sengaja, tanaman yang tumbuh dekat kandang sapi tampak lebih subur dibandingkan tanaman yang tumbuh di tempat lain. Langkah yang kedua, perumusan masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Tujuan merumuskan masalah untuk memperjelas batasan masalah yang dapat dipecahkan. Perumusan masalah biasanya diawali dengan kata tanya, seperti apa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, mengapa tanaman yang disiram secara teratur lebih subur daripada tanaman yang tidak pernah disiram? Langkah yang ketiga, pengumpulan keterangan. Pengumpulan keterangan dapat dilakukan dengan studi referensi berupa teori, konsep, dan hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan. Segala informasi yang mengarah dan dekat dengan pemecahan masalah dapat digunakan untuk memperoleh jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Langkah yang keempat, penyusunan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan yang diperoleh berdasarkan data atau keterangan selama observasi atau studi pustaka. Langkah kelima, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dapat dilakukan melalui eksperimen atau penelitian. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan penelitian, yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan selama penelitian, serta menentukan kelompok-kelompok penelitian. Ada dua macam kelompok penelitian, yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Kelompok kontrol merupakan kelompok yang tidak diberi perlakuan, sedangkan kelompok perlakuan merupakan kelompok yang diberi perlakuan tertentu. Kelompok perlakuan dapat diberi satu atau beberapa variabel. Variabel merupakan faktor yang berpengaruh dalam suatu penelitian dan memiliki nilai yang dapat diubah. Variabel dalam penelitian terdiri dari variabel bebas, yaitu variabel yang sengaja dibuat tidak sama dalam suatu penelitian. 2. Variabel terikat, yaitu variabel yang muncul karena adanya variabel bebas. 3. Variabel kontrol, yaitu variabel yang dibuat sama dalam suatu penelitian. Selanjutnya langkah ke-6, yaitu pengolahan data. Data diperoleh dari hasil eksperimen. Data hasil eksperimen dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak disajikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk deskripsi. Sebagai contoh, data perbedaan kondisi dan warna batang kecambah kacang hijau di tempat terang dan tempat gelap. Adapun data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka. Sebagai contoh,
data hasil pengukuran tinggi batang kecambah kacang hijau. Data kuantitatif harus diolah dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram sehingga mudah dipahami orang lain. Selanjutnya, hasil olahan data tersebut dibandingkan dengan teori, fakta, dan konsep yang ada dalam studi referensi. Langkah yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Kesimpulan mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan. Kesimpulan dapat mendukung atau tidak mendukung hipotesis yang dibuat. Jadi, terdapat dua kemungkinan dalam pengambilan kesimpulan, yaitu kemungkinan hipotesis diterima dan kemungkinan hipotesis ditolak. Laporan ilmiah. Hasil penelitian perlu dikomunikasikan kepada publik sehingga mendatangkan manfaat dan mendapat masukan yang berguna untuk perbaikan hasil penelitian atau penelitian relevan di masa mendatang. Hasil penelitian dikomunikasikan dalam bentuk laporan, makalah, ataupun jurnal. Penulisan hasil penelitian harus mempunyai komponen-komponen berikut. Yang pertama, judul laporan. Yang kedua, kata sambutan, berisi ucapan rasa syukur karena penelitian sudah selesai dan ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu menyelesaikan penelitian. 3. Daftar isi. 4. Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. 5. Tinjauan pustaka, berisi teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian dan hipotesis. 6. Metode penelitian, berisi cara kerja, alat dan bahan, waktu, tempat, serta cara pengambilan data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. 7. Hasil dan pembahasan, berisi data dan fakta yang diperoleh selama penelitian serta pengolahan data dan analisis terhadap hasil penelitian. 8. Kesimpulan, berisi simpulan dari keseluruhan hasil penelitian. 9. Daftar pustaka, berisi sumber-sumber yang digunakan sebagai acuan dalam menunjang penelitian. Dan yang ke-10, lampiran, berisi tabel, grafik, dan gambar yang mendukung penelitian. Sikap ilmiah. Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus menerapkan sikap ilmiah. Apa sajakah sikap ilmiah tersebut? Yang pertama, mampu membedakan opini dan fakta. Opini merupakan keterangan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Adapun fakta biasanya berupa hasil penelitian yang sudah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seorang peneliti hendaknya mampu membedakan antara fakta dan opini agar hasil penelitiannya tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 2. Memiliki rasa ingin tahu. Peneliti yang baik harus selalu berusaha memperluas pengetahuan dan wawasannya. Keingintahuan seorang peneliti terhadap suatu hal sangat bermanfaat dalam penemuan sebuah teori, konsep maupun fakta. Dengan demikian, penelitian tersebut berdampak positif bagi lingkungan sehingga bermanfaat bagi generasi selanjutnya. 3. Peduli lingkungan. Seorang peneliti harus memiliki sikap peduli lingkungan sehingga penelitian yang dilakukan tidak merusak lingkungan. Dengan demikian, penelitian tersebut berdampak positif bagi lingkungan sehingga bermanfaat bagi generasi selanjutnya. 4. Jujur terhadap fakta. Pengambilan data dalam suatu penelitian
dilakukan sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Selain itu, seorang peneliti harus menghindari manipulasi data, meskipun data yang diperoleh tidak sesuai dengan keinginan atau yang diharapkan. Kesalahan dan rekayasa dalam pencatatan dan pengolahan data dari suatu penelitian dapat menimbulkan kerugian, baik secara moral maupun material, serta hasil penelitiannya menjadi bias atau menyimpang. Jadi, kejujuran terhadap fakta sangat diperlukan oleh peneliti agar data yang dihasilkan akurat. 5. Terbuka dan fleksibel. Seorang peneliti harus bersifat terbuka, yang diwujudkan dalam sikap mau menerima kritik dan saran dari orang lain. Selain itu, seorang peneliti harus terbuka dalam menyampaikan hasil penelitiannya. Dengan demikian, hasil penelitiannya menjadi lebih baik. 6. Berani mencoba. Rasa ingin tahu tentang sesuatu hal harus diikuti dengan sikap berani mencoba. Dengan demikian, peneliti akan menemukan jawaban dari permasalahan yang ada dalam pikirannya. 7. Berpendapat secara ilmiah dan kritis. Setiap pendapat yang dikemukakan oleh seorang peneliti harus memiliki dasar ilmiah dan tidak mengada-ngada tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian, hasil penelitiannya menjadi dasar yang akurat. 8. Bekerja sama. Pada saat melakukan penelitian, seorang peneliti harus mampu bekerja sama dengan orang lain sehingga penelitian dapat dilakukan dengan baik dan hasil yang memuaskan. 9. Ulet dan gigih. Apabila seorang peneliti mengalami kegagalan dalam melakukan penelitian, pantang baginya untuk berputus asa. Penelitian yang gagal tersebut harus dianalisis sehingga ditemukan penyebab kegagalan tersebut. Dengan demikian, dapat menjadi perbaikan untuk penelitian yang dilakukan selanjutnya. 10. Bertanggung jawab. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti harus dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, keselamatan tim dan keselamatan lingkungan juga menjadi tanggung jawabnya.